Bollywood selalu memberikan suguhan yang mampu mengoyak perasaan penontonnya. Jika biasanya film Bollywood didominasi oleh film bergenre romance, komedi, maupun action, dalam beberapa tahun ini, Bollywood mulai mengusung genre yang lebih satir dalam balutan komedi yang dramatis nih teman-teman. Ngehits pada tahun 2015 dengan pencapaian luar biasa, Bajrangi Bhaijaan bisa dikatakan masih sangat layak ditonton sampai hari ini. Film ini bahkan digadang-gadang menjadi salah satu film yang membangkitkan lesunya industri film Bollywood pada paruh tahun 2015. Film ini dibintangi oleh Salman Khan, berperan sebagai Pawan Kumar Chaturvedi atau disebut Bajrangi Bhaijaan, Harshali Malhotra yang berperan sebagai Shahida atau Muni, dan Kareena Kapoor yang berperan sebagai Rasika, serta Nawazuddin Siddiqui yang berperan sebagai Chand Nawab. Rasanya, film ini menjadi salah satu film tersukses Salman Khan dengan pemasukan sekitar 2 triliun di seluruh penjuru dunia. Tak hanya menyajikan cerita yang seru, Bajrangi Bhaijaan juga memberikan inspirasi dan sebuah pandangan baru bagi para penontonnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mawar Merah. Channel yang akan menemani kamu rebahan sambil mereview film dari berbagai genre yang kamu suka. Kali ini kita akan membahas film Bajrangi Bhaijaan yang ngehits pada tahun 2015. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang ya teman-teman. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis kecil Pakistan yang tak bisa berbicara, tersesat seorang diri di India. Kisah ini diawali dengan sosok gadis kecil bernama Shahida yang berasal dari keluarga Muslim Pakistan. Sejak kecil, Shahida atau yang kemudian dipanggil Muni tidak mau berbicara sama sekali kepada semua orang, termasuk keluarganya. Ia bisa mendengar, tetapi ia tidak mau berbicara. Suatu hari, ibu Shahida, Rasia, menemukan informasi bahwa putrinya bisa disembuhkan lewat terapi dari seorang ahli di Delhi. Ayahnya tidak bisa mengantar mereka lantaran masalah birokrasi perbatasan India dan Pakistan. Akhirnya, ibunya lah yang mengantarkan putrinya ke Delhi naik kereta api dari Kashmir. Perjalanan Shahida dengan Rasia lancar, sampai kemudian kereta berhenti. Kala Rasia tertidur, Shahida melihat segerombolan kambing di bawah kereta dan ia pun turun dari kereta api tersebut. Namun mendadak kereta berjalan dan mereka pun terpisah. Shahida atau Muni tertinggal kereta api dan ibunya. Ia seorang diri di Delhi. Pawan Kumar atau Bajrangi Bhaijaan adalah seorang pemuda canggung dan pengangguran. Ia tidak bisa dibilang sangat pandai, namun Pawan adalah sosok pemuda yang jujur. Pawan berusaha mencari pekerjaan di kota lain. Pawan adalah seorang penganut agama Hindu taat dan menyembah Hanuman. Ia menumpang tinggal di rumah kenalan ayahnya, Dayanan Pandey di Delhi. Keluarga ini berasal dari kalangan Brahmana, kasta tertinggi di India. Di sini pula, Pawan berkenalan dengan Rasika, putri Dayanan yang cantik jelita. Sama-sama jatuh cinta, namun hubungan mereka terhalang oleh status Pawan yang pekerjaannya masih serabutan. Pertemuan Pawan dengan Shahida yang dramatis. Shahida yang ketinggalan kereta ibunya naik kereta lain yang membawanya ke Delhi. Turun dari kereta, ia berjumpa dengan Pawan dan terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Sempat berusaha menjauh, tetapi akhirnya Pawan tahu bahwa Shahida tersesat. Yang membuat masalah jadi lebih rumit adalah Shahida ternyata tidak bisa dan tidak mau berbicara apapun kepadanya. Tanpa informasi apapun mengenai Shahida, Pawan membawanya ke rumah Dayanan yang menerima Shahida lantaran dikira sama-sama dari kasta Brahmana karena kulitnya yang bersih dan putih.
Lantaran Sahida tak mau bicara, Pawan pun memberinya nama Muni untuk memanggil gadis itu dengan lebih mudah. Film ini kemudian berkutat dalam usaha Pawan untuk mencari keluarga Sahida. Satu persatu informasi diberikan Sahida dengan berbagai isyarat yang ia berikan. Dari makanan dan cara ibadah Sahida, Pawan mengetahui agama dari gadis kecil itu adalah Islam. Kemudian Sahida menunjukkan negara asalnya dengan dukungannya pada tim kriket Pakistan yang sedang bertanding melawan India di televisi. Dari kepingan-kepingan informasi yang diberikan oleh Sahida, Pawan berusaha untuk mempertemukannya dengan keluarganya. Namun, masalah harus dihadapi oleh Pawan untuk bisa masuk ke Pakistan. Dengan kondisi India dan Pakistan yang masih berseteru dan berkonflik, serta tanpa adanya paspor dan visa, sulit rasanya bagi Pawan untuk bisa masuk ke negara itu dengan aman. Petualangan pun dimulai dari sini. Perjuangan Pawan untuk masuk ke Pakistan dihadapkan dengan kondisi konflik kedua negara yang masih belum menemukan ujung. Pawan tahu bahwa melangkah ke negara tetangga yang punya dendam sejarah pastilah banyak rintangan. Bahkan, bukan tidak mungkin hal terburuk yang bisa terjadi adalah dirinya bisa terbunuh di sana. Perjalanan Pawan dan Muni membawa mereka ke berbagai tempat di perbatasan India dan Pakistan. Di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan jurnalis bernama Chan Nawab yang tertarik dengan kisah Muni. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan untuk mempertemukan Muni dengan keluarganya. Satu persatu petunjuk di mana keluarga Muni berada pun muncul di tengah perjalanan. Namun status Pawan sebagai buronan kedua negara membuat perjalanan ini rupanya tak semulus yang dibayangkan. Ia dituduh sebagai mata-mata, dikejar-kejar pihak keamanan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain sampai akhirnya tertangkap. Pawan dijebloskan ke dalam penjara, disiksa, digantung kedua tangannya, dibukuli dengan kayu, sampai sekujur tubuhnya berdarah, lebam dan menghitam. Tapi akhirnya tujuannya pun tercapai, meski harus dilalui dengan dramatis. Keluarga Pakistan dipertemukan kembali, dan Pawan atau Bajrangi akhirnya bisa pulang ke India setelah masyarakat kedua negara sadar bahwa di balik dendam dan amarah tersebut masih ada sisi kemanusiaan yang mampu mengetuk hati mereka. Film ini menyoroti konflik India versus Pakistan. Dari film ini, kita seolah-olah diajak untuk melihat kenyataan bahwa meski kedua negara tetangga ini sering tidak akur, punya dendam sejarah yang masih terpupuk dan masih berlangsung, akan tetapi ada beberapa hal baik dan menarik yang tidak bisa dilupakan. Bahwa jauh di dasar hati masyarakat India dan Pakistan, mereka adalah sahabat dan akan selalu bersahabat. Hal ini menembus batas-batas formal kenegaraan bahkan keyakinan yang mereka anut. Selain itu, film ini juga sekaligus ingin mengedukasi bahwa kemanusiaan itu tidak dapat dipisahkan oleh garis pembatas maupun pos-pos penjagaan keamanan antar kedua negara. Isu nasionalisme rupanya mulai digandrungi masyarakat India. Film Bajrangi Bhaijaan bisa dikatakan merupakan sebuah kritik terhadap kedua negara bertetangga yang masih saja berseteru itu. Jauh di atas konflik budaya, adat, geografis maupun agama, masih ada rasa kemanusiaan dalam diri manusia yang bisa menyatukan keduanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalian juga bisa request film apa yang ingin direview Mawar Merah dan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang. Sampai jumpa. Dadah.